Riders, selamat datang. Kita ketemu lagi di 76 Rider Podcast. Ini dia podcastnya penggemar ekstrim sport. Nyali aja nggak cukup. Asik, ini kepentok nih ya. Nggak apa-apa, yang jelas kita hari ini ada di episode ke-15. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Kenapa spesial? Karena dia ini datang dari dunia balap sepeda BMX. Wow, namanya udah gak asing lagi di skena BMX ya. Di tahun ini dia tuh sudah mendapatkan podium 1 di BMX National Championship 2024 di Yogyakarta. Gak cuma itu aja, dia juga mendapatkan podium 2 di BMX Thailand Cup 1 dan juga Cup 2 2024. Jadi baru aja ya. Udah bisa nebak siapakah dia? Betul sekali. Dia adalah Rio Akbar. Kita langsung ngobrol aja bareng sama Rio Akbar. Halo Rio Akbar, apa kabar? Halo, sehat Ah, Mbak? sehat dong, alhamdulillah. Kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, itu yang di belakang-belakang itu berkilauan sekali Rio. Ada piala-piala, medali emas, medali perak gitu ya. Rio, sekarang lagi ada di mana nih? Kebetulan sekarang lagi di Bandung, lagi apa? Di rumah lagi latihan di rumah aja sih. Belum mulai training camp lagi. Alright, lagi mempersiapkan yang deket-deket ini ya. Ini buat penggemar-penggemarnya Rio Akbar nih harus komen sekarang juga ya. Langsung di kolom komen harus dipenuhin tuh. Ya kan, karena kita bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Rio Akbar seharian. All day long ya. Nggak dong. Rio, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Aku pengen tahu nih awal mulanya Rio Akbar itu bisa tertarik sama dunia BMX karena katanya dengar-dengar nih sebelum BMX Rio ini pernah nyoba olahraga ekstrim yang lainnya, bener nggak Rio? Iya, emang sih aku emang suka extreme sport ya. Dulu aku awal-awal main BMX tuh karena emang suka main sepeda ya, sepeda sepeda mini sih dulu waktu kecil dulu. Waktu Terus kecil umur emang berapa suka. tuh? Dulu waktu umur berapa ya, kelas 6 SD pokoknya aku emang suka main sepeda BMX kadang di jalan di trotoar gitu kan. Dulu kan nggak tahu ada treknya kan nggak tahu. Terus suka gabung juga sama anak-anak street, anak-anak yang suka main sepeda di ya di lapangan atau trotoar gitu lah pokoknya. Itu awal mulanya ya dari kelas 6 SD ya. Ya awal mulanya dulu kan eh, awal mulanya nggak apa-apa ya sedikit cerita ya mulanya balapan ya. Boleh dong. Dulu awalnya pas balapan itu ada kejuaraan tarkam antar kampung. Kebetulan ada acara Agustusan, di situ ada kejuaraan balap sepeda BMX lah dulu. Nah, di situ oh ternyata hampir sama kayak motocross, cuma kalau BMX kan digoes kan gitu. Kalau motocross kan pakai mesin tuh. Nah, ini digoes tapi jumping-jumping gitu. Cuman ya meskipun obstacle yang nggak terlalu besar, cuman kayaknya asik juga gitu kan. Emang sih dulu pengennya tuh jadi pembalap motocross, emang pengennya tuh dan itu pengennya orang tua juga, cuman mungkin orang tua kurang setuju ya, bukan kurang 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 support kalau di motor karena mungkin terlalu bahaya. Khawatir ya. Itu waktu Ya, juara waktu apa antar apa tarkam ya tadi ya. Juara nggak ya, waktu itu? nggak langsung juara. Pokoknya pas pertama balapan tuh nggak langsung juara, malah jatuh itu tuh malah jatuh terus nangis nama juga anak kecil pokoknya. Terus tapi nggak kapok karena Iya, emang iya, iya. nggak suka gitu. Cuman eh, ya sering berjalan waktu ada balapan lagi setelah antar kampung, antar kota gitu. Dulu pas nextnya itu setelah balapan dari situ ada balapan dari apa di mana? Di Sumedang dulu tuh kalau nggak salah. Nah itu ikutan. Oh ternyata bener-bener tambah seru gitu BMX tuh ternyata. Kebetulan aku pas setelah dari kejuaraan Agustusan itu ada kejuaraan Kejurnas di Sumedang dan melihat udah ya dibilang apa ya kaget juga gitu kan karena pertama kali balapan ke Jurnas langsung dengan obstacle-nya ya bisa dibilang menurut aku dulu tuh yaitu besar dan harus jumping-jumping ya seru juga gitu.
sampai sekarang. Keren banget. Abis Tarkam langsung antar kota ya. Yang bikin seorang Ria akhirnya kayak oh ini nih, ini kayaknya pas banget, olahraga yang pas banget buat gue, kayaknya bakalan aku seriusin. Itu apa yang bikin kamu mikir ini deh yang aku pilih jalannya? Tadinya sih emang aku emang nggak apa ya, nggak niat jadi bener-bener fokus jadi atlet gitu ya. Karena aku tuh dulu fokus jadi atletnya tuh tahun 2010 pokoknya. Pokoknya dari tahun 2006 kelas 6 SD itu 2006. Ya, pokoknya dari kelas 6 SD aku fokus-fokus jadi atlet itu kelas 3 SMP. Nah, 3 SMP itu tuh aku baru tahu ada kejuaraan multi event kayak Porda gitu kan. Ada Porda, terus ada PON, Pekan Olahraga Nasional. Ternyata eh, seru juga gitu kan. Habis itu aku ikut Porda pada tahun 2014 itu. Kenapa aku pengen ikut Porda? Karena kan juara Porda nanti bisa dipilih untuk mewakili Jawa Barat untuk kejuaraan PON. Nah, nanti mewakili Jawa Barat, nanti udah habis PON eh, untuk mengikuti kejuaraan nanti internasional kan harus juara dulu di Jawa Barat tuh. Jadi nggak bisa langsung gitu maksudnya. Apalagi dulu emang cita-cita emang pengen jadi apa ya, timnas gitulah, timnas balap sepeda BMX gitu dulu tuh. Karena Emang cita-citanya gitu. ya pengen mewakili kejuaraan internasional gitu kan, apa, belain negara sendiri gitu kan. Besar ya nasionalisme kamu. Nah, kalau ngomongin tentang masa-masa di awal Rio itu suka sama BMX, pasti kan ada ya tantangan terbesar yang kamu hadapin di masa awal gitu, kayak misalnya apalah harus jatuh lah atau apa, tantangan terbesarnya apa tuh? Tantangan terbesarnya pokoknya aku harus bisa masuk timnas waktu itu tuh. Waktu saat aku masih junior, aku pokoknya harus juara setiap event, harus juara umum, juara terus, ya pasti harus juara terus ya. Cuman ya seiring berjalan waktu pasti ada kalah, ada juara, jatuh lah, apalah. Cuman ya tetap pokoknya harus tetap konsisten, tetap apa ya, tetap semangat terus biar bisa apa, juara di skala internasional gitu. Pokoknya aku dulu tuh pengen, cita-cita pengen mewakili Indonesia di ajang event internasional, mau multi event mau single event, apalagi bisa juara Asia gitu. Ada nggak yang waktu kamu lagi ngejar itu tuh, ada nggak apa ya yang menghalangi gitu, kayak misalnya kendala-kendala, waduh kok agak susah ya gitu, atau semuanya jalannya digampangin tuh Rio? Enggak sih, wah gak gampang banget prosesnya. Pokoknya dari pertama itu, wah dimulai dari junior sampai L itu, enggak sih, enggak, bukan junior sih, dari pemula, malah dari pemula. Dari pemula mau ke junior itu, wah, perjuangannya ya gak gampang. Aku udah pernah cedera, udah pernah jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Sempat nyerah juga, cuman karena apa ya, dimulai dari junior Jatuh itu, bangun lah ya, kayak lagu ya, jatuh bangun. ya jatuh bangun, Oke. pokoknya Hmm, gitu. pasti ada yang bikin kamu tuh semangat untuk ngejar itu, kayak misalnya sosok yang menginspirasi kamu, ada nggak? Yang akhirnya kamu menekuni Dulu BMX sih terus. ada sosok, ada sih pembalap, dulu ada pembalap dunia namanya tuh Joris Daudet itu, dan kemarin juga itu dia masih bisa menjuarai juara Olimpiade dengan umur 33 tahun. Dia termasuk paling tua sih. Dan itu benar-benar sangat memotivasi banget. Oh, kayaknya aku apa ya? Jadi tambah apa ya? Tambah ngefans gitu ya. Emang kiblat tuh ke sana tuh dari dulu tuh emang. Oh, akhirnya makin semangat deh ya untuk menekuni dunia BMX ya. Heeh. Kalau keluarga gimana Rio? Kan tadi kan sempet ya Rio bilang pengennya sih sebenarnya motor gitu kan. Cuman sama ibu kan nggak dikasih, khawatir mungkin gitu ya. Kalau sekarang semua keluarga mendukung ya Rio.
Nah, kalau di sepeda, keluarga alhamdulillah benar-benar sangat mendukung dan aku kalau misalkan tanpa support dari khususnya orang tua ya, mungkin nggak bisa sampai sini mungkin. Hmm. Emangnya Sampai supportnya sini. mereka kayak gimana? Bisa ceritain sedikit nggak? Kayak misalnya peran keluarga ini buat kemajuan karirnya Rio ini kayak gimana? Apa ya? Emang sih orang tua aku khususnya bapak mungkin ya. Bapak emang pengen banget anaknya menjadi pembalap, mau motocross, mau balap sepeda. Cuman karena aku fokus di balap sepeda, ya udah bapak tetap support, tetap benar-benar sangat support malahan. Dulu tuh sempet pokoknya orang tua ikut kemana-mana gitu kan dari kecil. Balapan di Surabaya diantar sama orang tua. Terus balapan di mana? Pokoknya di Surabaya atau di Jogja pun diantar sama orang tua gitu. Dulu sebelum aku punya apa? Belum disupport sama sponsor. Hmm. Sampai sekarang keluarga masih tetap support ya, semakin support ya. Keluarga tetap support meskipun tiap balapan ya kadang ikut, kadang di rumah nonton gitu. Hmm. Tapi Rio, kapan sih kamu pertama kali kayak ngerasa, wah ini BMX ini bukan cuman hobi doang sih, ini kayaknya jalan karir aku deh. Itu kapan? Masih ingat nggak tepatnya? Aku ngerasain itu waktu 2010 ya, kalau nggak salah 2010 kalau nggak salah. Pokoknya pas aku kelas 3 SMP, nah aku tuh dulu kelas 3 SMP itu aku baru udah masuk mau masuk elit. Dulu sempat ada kejuaraan apa ya? Pokoknya di Jawa Barat tuh ada senior senior lah gitu balapan. Nah di situ aku ikut-ikut sama latihan sama senior, bahkan ikut balapan juga sama senior. Nah pokoknya aku paling muda sendiri, tetapi eh, timingnya tiap per lap-nya tuh aku paling kencang dulu tuh. Cuman gak apa-apa lah, emang dibuat apa ya, buat motivasi gitu kan. Sebenarnya tuh pengen bareng-bareng sama mereka, cuman aku udah apa belum waktunya di apa sama mereka tuh belum waktunya. Terus aku ngerasain, oh benar apa ya ngerasain aku tuh punya lebih gitu ya, punya apa ya? Apa energi? Apa? Energi lebih atau skill lebih? Ya, Kemampuan? punya skill. Jadi dengan umur segini aku bisa nyamai senior-seniorku, terus dari skill, power bisa menyamai, apalagi nanti pas aku udah umurnya sama-sama seniorku gitu. Hmm. Gitu. Oh, ternyata aku bisa bisa nekunin ini, bisa apa ya, ya bisa menjiwai jiwain ini di sini gitu. Di BMX ini, dan alhamdulillah sampai sekarang aku masih bisa konsisten. Alhamdulillah. Tapi ada nggak sih tantangan terbesar kamu yang kamu temuin gitu ya waktu mulai bersaing di level tertingginya BMX? Tantangan terbesar. Mm-mm. Pas sudah mulai bersaing nih di level tertinggi BMX nih. Oh, tantangan terbesarnya yaitu kalau misalkan ingin tetap mewakili di apa di ajang di ajang internasional kan, pastinya kan banyak nih. Jangankan bersaing sekelas Asia kan, kita aja di dalam Indonesia kan tetap bersaing ya. Jadi ada beberapa atlet yang kencang juga di daerah Nusa Tenggara Barat, mungkin Jatim dan provinsi lainnya gitu kan. Kita aja tetap bersaing untuk bisa mewakili eh, Indonesia ini di event internasional Jadi itu ya tantangan gitu. terbesarnya ya. Kalau menurut kamu nih Rio, untuk menjaga mental ya, karena kan mental sama fisik itu kan penting banget ya, apalagi mental untuk tetap fokus, tetap tenang gitu kan, ketika harus bersaing sama atlet-atlet yang top dunia gitu tuh, gimana kamu ngejaga mental kamu tuh? Aku ngejaga mental biar tetap apa ya, tetap stabil mungkin ya. Jadi aku harus benar-benar mempersiapkan sebelum berbicara mental, aku sebelum balapan ya, aku harus nyiapin satu sih performa sebelum balapan itu kan. Performa, terus skill, power, dan pendukung lainnya. Kalau itu udah benar-benar apa ya
siap semua, nah baru nanti berbicara soal balapan mental saat balapan, nah gitu. Dimulai dari pertama nyiapin sepeda, prepare, kemudian pemanasan, penyisihan sampai final, sampai selesai balapan. Pokoknya aku fokus di ritme balapan biar mental aku tetap terjaga, tetap stabil gitu. Nggak boleh emosi, nggak boleh, ya nggak boleh emosi. Yang penting nggak boleh emosi lah. Nah gitu tuh, itu maksudnya kalau misalnya menjaga supaya nggak emosi, nggak stres, nggak gugup, itu kayak gimana? Apa ya? Aku ada, ya pokoknya sebelum sebelum balapan aku harus nyiapin semua itu. Kalau itu udah benar-benar siap, aku bisa gitu. Bisa apa ya? Bisa menjaga mental agar tetap stabil gitu, agar tetap nggak down gitu. Tetap pernah sih aku down, gitu. Cuman naikinnya apa? Naikin ya bisa dengerin mungkin Musik. visualisasi, dengerin musik gitu, biar naik lagi atau motivasi gitu kan. Bahwa aku tuh bisa gitu. Soalnya, Oh. soalnya berbicara soal mental di balapan itu benar-benar harus sih, Mbak. Meskipun kita punya skill, punya power, tapi kalau misalkan mental kita kegoyah gitu ya, misalkan terguncang, waduh, amburadul nggak bisa gitu. Oke, berarti harus tetap relax dan juga tetap fokus ya. Ya. Nah itu tadi kan soal mental tuh ya. Kalau dari segi fisik gimana Rio? Yang paling berat tuh ketika waktu harus tetap kompetitif di level internasional tuh kayak gimana? Yang paling berat menurut kamu? Yang paling berat ya menjaga apa ya kondisi sih kondisi. Yang paling susah itu Mbak menjaga kondisi pas lagi di top-topnya gitu. Itu kan pasti kan kondisi atlet itu naik turun Mbak. Nggak bisa stay terus di atas. Apalagi kan kita kan mesinnya pakai kaki nih Mbak. Pakai kaki, pakai badan lah, badan kita pokoknya. Kita dimulai dari menjaga pola tidur, pola makan, apalagi pas deket-deket balapan tuh nggak bisa. Harus benar-benar dijaga semua pokoknya. Kena begadang sedikit, kena main sedikit, kita kecapean, Drop kita ya. down langsung nggak bisa. Kalau latihan juga meskipun apa diatur latihannya juga harus tetap. Kalau latihannya juga harus ada latihan khusus juga nggak yang kamu lakuin? Ya, ya ada latihan khusus, ada pre-kompetisi, ada persiapan umum, persiapan kompetisi gitu banyak pokoknya. Gitu Mbak. Jadi latihannya persiapan umum sama pre-kompetisi sama kompetisi beda, beda semua programnya. Oke, sendiri-sendiri ya Gitu. stepnya ya. Pernah nggak sih Rio kamu mengalami cedera gitu atau setback yang bikin kamu tuh akhirnya harus berpikir ulang lagi, aduh trauma nih, atau aduh kayaknya kalau misalnya aku di BMX terus bisa patah-patah atau gimana gimana caranya kamu ngatasin itu? Pernah nggak ada pikiran untuk yang udahan ah? Kalau pernah sih nggak malah bisa dibilang sering Mbak kalau jatuh terus cedera kan. Ya sering ada dulu pernah cedera rahang copot gitu kan. Terus Rahang copot. ya ke bawah gini kan karena benturan keras kan. Tentunya pakai helm tentunya. Terus cedera retak pinggul. Tapi alhamdulillah nggak pernah patah gitu. Patah, lu nggak mau Mbak, jangan sampai patah lah. Cuman kayak copot pergelangan gitu kan. Tinggal dimasukin lagi dulu. Cuman yang Gimana? pernah yang bikin aku down banget, aku pernah apa ya, waktu 2018 pernah cedera, itu persiapan, itu setelah juara Asia, aku tuh dulu tuh ada kejuaraan Asia, aku juara Asia, nah pas juara Asia itu aku lagi cedera itu sebenarnya, cuman nggak aku rasa, cuman efeknya setelah balapan benar-benar parah, itu padahal itu 3 bulan sebelum multi event Asian Games tuan rumah di Jakarta itu. Jadi aku divonis udah benar-benar nggak bisa karena aku udah cedera, apa nggak bisa keluar, tenaganya nggak keluar. Nah jadi aku nggak dulu waktu itu pas kejuaraan itu tuh nggak bisa main. Nah yang kemudian kemarin tuh 2021 lagi apa ya seleksi timnas, aku ngalamin cedera punggung sampai nggak bisa jalan. Wah itu memang down banget sih. Sampai aku sempet kayaknya aku mau berhenti deh gitu kayaknya. Soalnya apa ya? Ya sepele sih, cuman salah gerakan aja. Cuman kan kalau misalnya salah gerakan namanya tulang kan ya. Apalagi punggung kan itu Ya, pusatnya ya, ya. ya, 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 ya.
Terus gimana tuh mengatasi kamu akhirnya tadinya udah udahan deh gitu, kayaknya udahan deh. Apa yang bikin Ya, kamu ternyata nggak jadi udahan? sempat bilang gitu sama orang tua juga, kayaknya Pak, Bu, kayaknya saya mau berhenti deh sekolah. Terus dari orang tua, loh kenapa? Ini kayak gimana sekarang udah cedera gini kan sampai nggak bisa jalan. Cuman ya disupport terus sama didukung terus, jangan berhenti, ayo semangat katanya gitu. Kan kamu udah sampai sini gitu kan. Tapi ini gimana? Nggak apa-apa dibenerin sedikit-sedikit gitu kan. Terus akhirnya aku ya sempet ngelamun dikit. Iya juga sih udah jauh sekarang, udah jauh sampai sini kan. Cuman gimana? Udah nggak keambil sama timnas tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Tetap semangat gitu kan. Akhirnya aku apa ya nggak ke bawah seleksi timnas, tapi aku di rumah selama 3 bulan aku terapi, kalau nggak salah itu ya, terapi terus penguatan, pokoknya recovery lah pokoknya gitu. Dan alhamdulillah setelah itu langsung persiapan ke Jurnas di Jakarta tahun 2022 itu aku bisa juara dua di situ, juara dua. Nah di situ langsung naik lagi. Semangatnya naik Tapi lagi. sempat turun lagi itu kan udah kerasa Oh, ya. Nah, sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Tapi sampai sekarang alhamdulillah udah benar-benar sembuh total. alhamdulillah ya. Sekarang udah sembuh total ya. Oke, wow, 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 wow. Jadi waktu itu kamu malah yang down, tapi orang tua, keluarga malah yang support kamu buat jangan berhenti gitu ya. Iya, orang tua tetap apa ya, tetap dukung gitu, jangan berhenti, sayang banget udah sampai sini soalnya gitu. Terus Hmm. aku ya jadi ngerasa apa ya, bener-bener semangat lagi gitulah pokoknya. Iya, 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 iya. Orang tuanya aja segitunya semangat, masa anaknya jadinya loyal lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang persaingan di level tertinggi nih, Rio, seberapa penting peran tim? Kalau tadi kan peran keluarga nih ya. Peran tim dan juga dukungan orang-orang sekitar kamu kayak misalnya sahabat kamu, lingkungan kamu untuk terus berprestasi. Peran tim dan peran orang-orang lainnya kan seperti teman gitu kan. Itu sangat penting, apalagi peran tim ya. Di tim kan ada mekanik, ada pelatih gitu kan. Benar-benar sangat berpengaruh untuk pribadi aku di balap sepeda ini, apalagi teman-teman semua selain mendoakan, jadi mereka menurut aku sih sangat penting bisa maju sampai sekarang gitu. Mereka nyemangatin ya, nyemangatin pastinya ya setiap kamu tanding atau latihan gitu ya. Ya. Oke. Nah, Rio nih dari semua prestasi yang udah kamu raih nih ya, menurut kamu momen apa yang paling membanggakan dan jadi titik titik puncak dari karir kamu? Untuk sementara ini sih yang paling benar-benar apa ya bisa dibilang momen membanggakan itu pas kejuaraan Asia waktu tahun 2012. Kenapa? Karena selama BMX di Indonesia kan, khususnya BMX Race di Indonesia itu belum pernah ada yang menjuarai Asia gitu selama mungkin aku kurang paham juga dari tahun berapa BMX di Indonesia. Dan kemudian selain itu kan apa ya bisa dibilang aku mencetak sejarah mungkinnya bisa juara Asia di BMX Race ini gitu. Itu ya yang paling membanggakan ya. Ya. Oke, ada nggak kayak satu kemenangan atau juga pencapaian gitu yang menurut kamu selain membanggakan, tapi itu juga sangat menantang, paling menantang, tapi juga paling memuaskan? Ya, ya pada saat kejuaraan itu bisa dibilang sangat menantang karena itu kan aku balapan di kejuaraan Asia apa ya tepatnya kan di Thailand itu. Itu kan bukan treknya kita juga dan kita kan banyak bertemu dengan atlet-atlet dari Jepang, Filipina, Cina gitu kan. Dan bisa dibilang mereka ya kuat-kuat juga gitu. Tapi alhamdulillah dengan apa ya dengan penuh semangat mungkin ya aku bisa menjuarai di kejuaraan tersebut. Hmm.
Karena tantangannya gede, jadinya semangatnya juga makin gede ya. Terus kalau dari semua kompetisi yang pernah kamu ikut nih, Rio, mana yang paling menurut kamu tuh paling berkesan dan juga punya dampak yang besar ya buat perkembangan karir kamu? Yang paling berkesan itu waktu kejuaraan Asia di Filipina ya kalau menurut aku ya. Kenapa aku bisa bilang itu sangat berkesan karena ini sih Mbak, lebih ke prosesnya Mbak. Bukan ya oke kejuaraan juga itu kan eh, bisa dibilang semua pesaing datang semua Mbak. Tiap negara itu ada 4 orang. Kayak Cina, terus Jepang, Filipina itu semuanya ada 4 orang, 4 orang, 4 orang semua. Dan ya bisa dibilang persaingan sangat ketat banget di sana tuh. Kenapa? Karena waktu itu kan lagi persiapan Olimpiade. Nah, 1 tahun sebelum Olimpiade itu ada kejuaraan Asia di Filipina itu. Nah, itu semua berebut tiket untuk menuju ke Olimpik itu. Dan Wah. kenapa aku bilang prosesnya? Karena kan itu aku belum masuk timnas, Mbak. Hmm. Jadi aku berangkat ke sana aku biaya sendiri dan biaya dari apa dan disupport juga sama tujuan rider gitu. Jadi Oh. apa ya istilahnya aku yang benar-benar bukan bukan di timnas inti, tapi Hmm. aku bisa benar-benar bisa meraih juara di kejuaraan tersebut gitu. Effortnya ya yang bikin kamu nggak bisa lupa sama momen itu ya. Ya, prosesnya sih Mbak dari pertama aku mulai latihan, mungkin persiapan beberapa bulan sebelum kejuaraan tersebut, aku apa ya benar-benar ya kadang jatuh bangun gitu pokoknya sampai akhirnya titik balapan tersebut aku bisa menjuarai juara 2 kalau nggak salah waktu itu tuh. Itu rasanya puas banget ya. Happy banget gitu kayak wah kebayar nih gitu kan. Itu kayak apa ya ibaratnya kan aku benar-benar asalnya kan dari bawah banget tuh. Itu aku setelah apa ya setelah udah aku kan di luar timnas gitu kan jadi benar-benar nggak apa-apa lah aku biaya sendiri karena kuotanya kan Mbak cuman berapa orang kan gitu dan aku ditawarkan bisa bisa kamu bisa balapan ini gitu bisa balapan kejuaraan Asia tapi biayanya sendiri tapi nggak apa-apa lah gitu yang penting meskipun aku modal sendiri tapi aku puas gitu Mbak. Kebayar ya sekarang ya. Udah balik modal ya. Oke, Rio biar ngobrolnya lebih santai lagi, stretching-stretching dulu boleh ya kan? Kita lemosin badan dulu. Boleh, enggak. Iya dong. Tapi kayaknya lebih seru lagi kalau misalnya kita main games dulu, boleh gak? Boleh. Oke, sudah terima tantangan ya. Oke, jadi ini nama gamesnya adalah sambung kata. Dan kita kudu ganti-gantian untuk nyebutin kata yang berhubungan dengan tema yang aku sebutkan di awal. Oke? Dan yang nggak bisa nyebutin nanti kalah ya. Nggak bisa nyebutin secara cepat nanti kalah ya. Oke? Yang kalah traktir bakso. Boleh. Oke, kita mulai ya. Oke, buat penonton lagi, buat riders yang nonton ini, nonton episode ke-15 ini boleh ikutan ketik di komentar aja yang ada di kepala apa, oke? Oke, tema yang pertama adalah extreme sport, Motocross. motocross, supermoto, Downhill. eh, mountain biking, Trail bike. ice skating, Trapas. rock climbing, Skateboard. snowtubing, Trail game. skydiving. Teto. Yeah, dapat bakso. Yes. Yes, dapat bakso. Lumayan, ya kan? Kamu nggak ngalah kan ini? Ternyata mudah sekali mengalahkan seorang Rio. Lupa apa aja jadi Pak saya di sport bisa kalah ya. Ya Allah makasih loh ya, jadinya lumayan lah ya dapat bakso ya.
Gimana kalian riders? Apakah bisa menjawab lebih banyak dari kita berdua? Lebih banyak dari Rio juga nggak sih jawabnya tadi di kolom komen ya? Wah, kalau ngobrol sama Rio ini emang seru banget sih ya. Cuman aku mau ngingetin sekali lagi buat kamu jangan sampai terlewatkan untuk subscribe channel YouTube-nya 76 Rider dan juga nyalain loncengnya ya biar kamu nggak ketinggalan. Kita punya konten-konten seru dari 76 Rider termasuk 76 Rider Podcast ini. Dan jangan lupa juga nggak cuma ada di YouTube, kita juga ada di Spotify. Oke, jadi tinggal pilih aja. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya di @76rider.id. Jadi kalau misalnya mau lebih suka streaming di Spotify boleh, mau nonton langsung boleh juga di YouTube channelnya 76 Rider ya. Kapanpun dan juga dimanapun gitu ya Rio ya. Rio, Ya, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Aku pengen tahu nih ketika mempersiapkan untuk kompetisi ya, apa aja sih modifikasi dan penyesuaian yang kamu lakukan untuk sepedamu untuk meningkatkan performa? biasanya sih aku melihat dari apa ya, rasio mbak yang paling sering aku ganti. Dan itu rasio kan apa ya, aku ganti rasio pokoknya harus sesuai dengan karakter tracknya, karakter tracknya pedaling atau apa lebih teknikal gitu. Oh itu ya yang paling penting ya buat ningkatin performa. Ya rasio gear sih yang sering aku ganti. Emang kalau misalnya sepeda itu di setting gitu pengaruhnya buat kamu apa? Buat kayak misalnya suspensi atau ban di setting, terus kecepatan, kontrol di lintasan, itu seberapa besar pengaruhnya setelan Banget sih sepeda? mbak, apalagi BMX kan apa ya, ngaruh banget sih kalau menurut aku, karena BMX kan nggak ada suspensinya mbak, jadi benar-benar keras gitu loh BMX itu, benar-benar yang cuman badan kita aja gitu suspensinya itu. Terus paling aku ngatur di tekanan ban, kalau misalkan situasi tracknya tuh becek atau gimana, bannya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu keras juga, ngatur di tekanan ban sih mbak. Okay. Misalkan udah becek, sekarang kan jarang kan balapan becek itu jarang kan. Tapi kalau misalkan balapan yang becek hujan, jadi mungkin pakai ban basah gitu. Dan tekanannya nggak terlalu keras juga. Tapi kalau misalkan tracknya kering atau tracknya keras itu pakai ban khusus juga ada pokoknya. Dan aku tapi lebih seringnya sih aku ganti rasio gear depan gear belakang. Dan sesuaikan dengan tracknya, apakah tracknya pedaling atau tracknya teknikal gitu. Ada nggak Rio teknologi terbaru gitu di dunia BMX gitu yang menurut kamu tuh benar-benar bikin perbedaan gitu? Ada banget nih perbedaannya dalam performa di lintasan kalau pakai teknologi terbaru itu. Kalau teknologi baru sih apa ya, kebanyakan sih kita memaksimalkan di bagian frame sama itu sih, frame, wheel set. Ya kayaknya semuanya penting juga sih kalau misalkan balapan ya. Iya ini sih. kan hanya apa ya, kecil kan sepedanya kan. Cuma aku lebih seringnya sih si bagian yang lebih penting itu bagian perputaran kayak wheel set ya. Biasanya aku pakai karbon, terus spoke-nya tuh pakai titanium. Kemudian frame fork-nya tuh pakai karbon karena itu ya bisa dibilang lebih ringan, lebih rigid, lebih enak kalau kayak karbon. Tapi disesuaikan lagi dengan karakternya masing-masing pembalap. Sesuai dengan yang bikin nyaman juga ya. Ya. Oke, Rio, BMX itu kan dikenalnya sebagai olahraga yang full of action gitu dan juga resikonya juga gede gitu kan. Gimana menurut kamu tentang perlengkapan safety yang bisa jadi senjata utama buat melindungi diri sekaligus bisa tampil maksimal gitu di lintasan? Nah ini cukup penting nih diperhatikan buat rider-rider ini, rider BMX ya, BMX apalagi zaman sekarang kan tracknya kan udah mulai berevolusi ya, udah berubah gitu kan, beda sama zaman dulu kan. Sekarang kan startingnya udah mulai tinggi 5 meter sampai 8 meter. Terus kemudian obstacle-nya juga kan udah jauh gitu. Jadi
safety gear benar-benar diperhatikan, dimulai dari apa ya, keligat, elbow guard, ini yang sering benar-benar kalau misalnya kita jatuh apa biar nggak lecet mungkin ya. Terus body protector itu yang penting, itu helmet juga sih. Itu yang penting ya. Ya. Oke. Penting banget. Kalau yang paling penting dari perlengkapan keselamatan nih Rio, Ya. ini ada beberapa nih ya. Apakah yang utama itu adalah kenyamanan, fleksibilitas, atau perlindungan maksimal ketika crash? Kalau di BMX apa ya, perlindungan maksimal sih. Dan apa fleksibilitas sih juga, karena kan kalau misalnya kita pakai guard yang agak kaku, nggak enak juga kan, karena kita kan goes kan, kakinya pedalin kan gitu kan, dan ngejar ringan juga sih, gitu. Biar nyaman dipakai pokoknya. Oke. Nah, ini kita kalau ngomongin perkembangan zaman nih, tahun 2024 itu kan teknologinya itu udah berkembang banget gitu kan. Safety gear juga makin canggih dong. Ya nggak sih? Ada nggak gear tertentu yang Rio tuh ngerasa bener-bener kayak mengubah cara kamu merasa aman ketika berlomba gitu? Gear apa menurut kamu yang harus pakai ini deh gitu, yang nggak mau diganti sama yang lain lagi karena udah feel-nya udah beda, secure-nya beda gitu? Iya. Jadi itu yang bilang tadi, kayak helm, terus elbow guard, knee guard, dulu kan emang apa ya, pakai elbow guard tuh yang tipis, mungkin sekarang pakai yang tebal. Terus knee guard juga sekarang pakai yang tebal, tapi fleksibilitasnya tuh enak banget punya, lentur banget pokoknya gitu. Yang terpenting sekarang tuh ada body protector, tapi terbuat dari apa ya, enak dipakai, punya ringan juga. Dan helm yang biasanya dulu pakai helm agak berat, itu sekarang pakai agak ringan, tapi perlindungannya itu maksimal banget pokoknya. Dan sekarang kan udah apa ya, udah benar-benar teknologi semakin maju kan. Jadi udah ringan dan apa ya, nyaman dipakai, tapi gak gampang pecah gitu. Safety lah, safety first. Asik. Jadi emang benar-benar harus dipilih juga ya kualitasnya ya. Ya, dipilih juga kualitasnya. Nih Rio, kalau misalnya ada rider pemula yang suka lupa nih ya untuk pentingnya safety gear, Rio pengen nyampain apa nih? Apa yang bakal kamu bilang ke mereka biar mereka tuh tetap paham gitu betapa pentingnya perlindungan pakai safety gear ketika bermain BMX? Ya pokoknya untuk rider pemula yang benar-benar baru main sepeda atau masih latihan di trek kecil pun, pokoknya itu jangan disepelekan. Pokoknya tetap memakai safety gear, ya minimal memakai helm, terus elbow guard dilihat lah. Kalau untuk rider pemula, soalnya kan supaya aman ketika terjadi jatuh atau gimana. Ya menghindari cedera. Ya. Pernah nggak Rio di karir kamu sebagai atlet BMX nih? Udah berapa tahun sih berarti kalau ditotalin? Udah berkarirnya? Sampai berapa ya? 20? 12 tahun. 12? Ya dari 2006 ke 2024 ya? 18 ya? Insya Allah ya. Oke, pernah gak sih di usia berkarirmu yang udah lebih dari 10 tahun ini nih kamu mengalami momen di mana gear yang tepat itu benar-benar bikin perbedaan dalam mencegah cedera serius? Pernah gak? Kamu kayak, oh iya ya emang harus pakai nih gitu. Apa ya? Ini untuk pemilihan rasio gear juga cukup penting. Jadi untuk rider yang baru-baru mulai mungkin jangan apa ya, kalau untuk latihan beberapa momen nggak apa-apa lah gitu. Kalau pakai gear berat, tapi disesuaikan dengan ridernya masing-masing gitu. Jangan sampai cedera karena overtraining atau gimana gitu.
Kalau misalnya pernah yang kamu tuh sebenarnya tuh harusnya kalau ada momen jatuh atau momen itu, momen X itu kamu cedera, tapi karena kamu memakai safety gear, akhirnya kamu nggak cedera. Ada nggak momen itu? Ada banyak banget malahan. Aku yang tadinya bisa harusnya mungkin kalau nggak bisa nggak pakai apa kenigan mungkin aku udah bolong kali gitu ya sobek gitu. Sering banget ya, berkali-kali tuh ya. Oke Rio, sekarang kita masih ngomongin tentang gear ya, pemilihan untuk safety gear nih. Rahasia kamu untuk memilih gear yang nggak cuman bikin aman, tapi juga bikin pede di lintasan tuh apa? Apakah ada kriteria khusus gitu yang harus dipenuhi? Aku sih sekarang pakai safety gear yang tipis tapi kuat ya. Kalau di Kemigat sama Ebugat. Tapi kalau misalnya pakai helm, ada juga beberapa merek yang benar ringan tapi kuat gitu aja sih. Biar nyaman apa ya? Biar nyaman dipakai aja. Hmm, jadi emang harus ini ya, harus ada kriteria khusus ya buat kamu ya. Ya. Nah, Ya. setiap rider ini kan punya preferensi sendiri nih soal gear nih, Rio. Nah, kalau kamu apakah lebih fokus ke kenyamanan atau performa supaya bisa ngasih advantage ke pas kompetisi gitu? Aku sih lebih fokus ke performa ya. Kalau itu kan yang penting aman lah gitu. Mau tipis mau tebal pokoknya. Oh Penting gitu. aman. Jadi kenyamanan nomor 2 ya? Kenyamanan berbahaya. Soalnya Oke. kan kalau pakai safety gin pasti agak kaku gimana tapi ya nggak apa-apa. Kalau Udah juga ya, biasa juga sih, yang tebel oke, udah yang biasa sih. tipis oke. Wow, fleksibel juga ya. Oke, Rio. Dengan banyaknya gear di pasaran yang sekarang ini, gimana sih caranya kamu tuh menemukan gear yang paling pas buat gaya riding kamu? Ada nggak faktor-faktor tertentu yang harus dipertimbangkan untuk jadi pertimbangan utama kamu? Kalau aku sih pakai safety gear yang apa ya ringan, kecil gitu dan lebih sekarang sih lebih ke slim fit ya supaya apa ya lebih aero mungkin ya. Itu aja sih. Itu aja ya. Gaya ngaruh nggak sih, Rio? Ya, gaya kalau misalkan badannya bagus terus bajunya kan ketat nih. Kan sekarang kan ketat nih bajunya sama celananya ketat juga. Jadi kalau misalnya badannya bagus ya kelihatan juga ketat ya. Ngaruh tapi buat kamu ya. Wajib nggak? Wajib Ya, nggak untuk apa ya? Oh ini emang harus gaya sih gitu. Kan kalau pakai gear enggak sih. lengkap gitu kan makin keren gitu. Ya lebih ke style sih ya Mbak. Oh itu. Oke, tapi kalau Rio pribadi eh, gaya oke kak, gaya itu harus ada gaya, maksudnya buat supaya lebih pede gitu. Ya. Oh, itu juga kalau style aku kadang mikir juga sih biar apa ya biar tambah pede, tambah ya percaya diri aja sih Mbak. Ya, 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 ya. Ya. Jadi naikin tingkat level ketampanan Rio ya. Kalau sepeda nih Rio, apa yang paling kamu perhatiin ketika milih sepeda buat kompetisi? Lebih ke bobot sepeda kah, fleksibilitas kah, atau kekuatan frame-nya? Kalau aku sih lebih ke apa ya ke geometri Mbak. Sekarang kan geometri kan cukup berpengaruh sih ke ridernya juga. Itu sih cukup penting soalnya. Hmm, ke geometri ya. Tapi emang Ya, kalau setiap rider itu kan punya sepeda andalan kan ya? ya masing-masing beda-beda Mbak. Ada yang suka panjang, ada yang suka pendek, ada yang suka berat, ada yang suka ringan, ada yang suka lentur, ada yang suka keras. Beda-beda sih. Kalau kamu lebih suka yang kayak gimana? Aku lebih suka yang ringan tapi stiff, yaitu pakai sepeda frame karbon. Di belakang itu? Iya, Oh wow, keren banget. Ada namanya nggak sih itu sepedanya? Kamu kasih ada nama Mas. nggak? Ada Apa tuh? Jagur, Jalur? Jagur. Oh Jagur. Hai Tadi, Jagur. Ya dong dari tadi Jagur diem aja di belakang nggak diajakin ngomong. ya Mbak, dan kalau dia ngomong pelari aku Iya Mbak. takut ya. Nah kalau Jagur nih kamu ada setup atau modifikasi tertentu nggak? Atau emang dia dari awal kayak gitu? Ya dari awal gitu, Oh iya. sepedanya ya, ya gitu aja sih. Ah,
Kamu nggak ada setup lagi gitu kayak aku pengennya ini kurang itu gitu nggak ya? Paling aku ganti rasio gear, terus ganti apa ya? Mungkin pelek gitu pakai yang karbon yang pendek, yang tinggi gitu kan. Beda-beda ukurannya soalnya. Oh, oke. Oke, inovasi itu sekarang makin berkembang ya, Gur. Ini ngomong sama Jagur nih. Kan jadi dengan banyaknya inovasi gitu kan di dunia BMX, kamu lebih suka mempertahankan setup klasik atau malah sering nyoba teknologi yang baru buat ningkatin performa sepeda di lintasan? Ada sih beberapa yang aku ganti, dimulai dari ukuran stemnya, terus handlebar gitu. Aku dulu pakai yang 8, sekarang pakai yang 7,5 nyoba gitu kan. Gitu sih Mbak. Oh, berarti lebih yang apa ya, nyoba-nyoba teknologi yang baru ya? Atau lebih suka yang klasik? Bentuknya tetap klasik atau kayak gimana? Hmm, ya buat eksperimen aja sih Mbak. Kadang nyoba kalau misalnya enak pakai yang dulu, balik ke yang dulu gitu. Hmm. Oke, seru banget obrolan kita ya. Tapi sebelum kita lanjut lagi, kita mau lihat dulu video highlight dari Rio Akbar. Ini dia. Wow, keren banget, Rio Akbar. Oke, Rio, ini dengan berkembangnya BMX secara global nih ya, gimana kamu melihat peluang rider Indonesia untuk bersaing di level internasional nih? Apa Wah, kira-kira yang perlu dikembangin tuh apa sih untuk bisa lebih kompetitif gitu? kita tuh peluang untuk kedepannya ya Mbak di event-event internasional benar-benar gede sih Mbak. Jadi atlet-atlet khususnya atlet junior yang di bawahku ya banyak banget atlet-atlet muda yang sekarang yang benar-benar skillnya udah bagus gitu kan. Cuman kita benar-benar apa ya harus kerja keras karena kita belum punya sarana apa ya sarana track yang benar-benar standar internasional. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat pokoknya nggak ada yang nggak mungkin. Semoga kedepannya ada sarana track eh, inter, standar internasional pokoknya. Amin, amin, amin. Nah, kalau ngomongin tentang kompetisi internasional nih, ada nggak event besar yang jadi impianmu untuk kamu tuh bisa mengikutinya? Misalnya kayak di negara mana gitu yang Rio paling pengenin gitu? Ya, Ada nggak? ada sih Mbak. Aku kan pengen juara di kelas multi event ya, seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Jadi benar-benar pengen banget dan tetap berusaha pokoknya biar bisa dapat medali di kejuaraan tersebut. Amin, kita doain ya riders. Pokoknya semoga Rio bisa ikut ajang event yang internasional yang dia pengenin ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana nih Rio perkembangannya? Kalau menurut kamu pribadi ya, yang Rio lihat tuh pesat banget mengembangkan BMX tuh di kota mana sih? Perkembangan di BMX di Indonesia ya Mbak, sekarang benar-benar sangat maju Mbak, beda banget sama zaman aku waktu junior. Sekarang dimulai dari apa ya, dari umur junior sekarang udah mulai bisa bersaing dengan elit gitu kan. Terus dari segi track juga kan sekarang dulu asalnya tracknya mungkin obstacle-nya nggak besar-besar, cukup 5 meter sampai 6 meter, sekarang obstacle-nya sampai
8 meter gitu. Dan starting hillnya sekarang kan biasanya kan dulu starting hillnya tuh tingginya 2 meter, 3 meter, sekarang 6 sampai 8 meter gitu. Hmm. Wow, oke deh. Kalau di Bandung gimana di Bandung? Di Bandung sih belum ada track yang benar-benar standar internasional, tetapi ada sih beberapa ya cukup lah untuk melatih performa. Kalau latihan biasanya di mana? Kalau aku latihan biasanya kalau lagi training camp di Banyuwangi, kalau nggak di Jogja atau di Jakarta. Tapi kalau misalnya berhubung sekarang lagi di Bandung, aku latihannya di Jakarta. Hmm. Oke, oke, oke. Gini nggak sih komunitas BMX di Indonesia ini, Rio? Ya bisa dibilang ini sih Pak, banyak juga. Oke. Seberapa pesat emang kemajuannya kalau menurut kamu? Oh, pokoknya itu Pak, dari apa ya, dari segi sepeda, gitu, Kak. Dari segi sepeda, dari segi trek, dan atlet-atlet lainnya performa juga benar-benar sangat pesat sekarang. Seru Gitu ya, Pak. seru ya. Ya. Jadi banyak junior-junior yang kayak ini bisa nih gitu kan. Oke, Rio, kalau secara pribadi nih apa target atau juga impian terbesar yang pengen kamu capai dalam waktu yang dekat ya? Dalam waktu yang Ya. dekat baik di dalam maupun di luar dunia. Luar dunia di mana luar dunia? Dalam negeri sama luar negeri maksudnya di dunia BMX gitu maksudnya. Target terdekat sih aku tahun depan ya. Ya semoga ada rezekinya aku bisa mewakili eh, timnas BMX di kejuaraan multi event SEA Games tahun depan di Thailand. Itu sih Mbak. Sementara itu untuk nextnya Asian Games nanti ya semoga ada rezekinya bisa Amin. mewakili Amin event itu tersebut. Amin. Itu kalau di dunia BMX ya. Kalau di luar dunia BMX ada nggak sih? Di luar dunia BMX aku apa ya, pengen main motor motor cross sih Mbak, pengen nyoba main SE lagi Ya. Tetap ya. ya. Cita-cita dari kecil. Secara profesional nih, Rio, apa yang jadi fokus utama kamu ke depannya? Apakah ada kejuaraan atau prestasi khusus yang pengen kamu capai gitu? Yang tadi itu ya? Ya yang tadi tuh Mbak. Oke, oke, di nasional atau juga internasional ya. Kalau selain karir di BMX, mungkin kamu suka olahraga apa sih selain BMX? Nggak ada? Selain BMX sih aku ya cuma paling ya enggak sih yang ditekunin cuma BMX doang, cuma yang main lain kayak motocross, terabasan, paling gitu itu aja sih. Tapi yang Oke. benar-benar difokusin ya BMX. Ya udah fokus aja di BMX ya, emang harus difokusin kan. Dan Ya, menurut Rio, apa kunci utama ini supaya kita bisa nyontek ya ke perjalanannya Rio nih untuk berhasil di dunia BMX nih? Kuncinya apa? Ada prinsip tertentu kah yang nggak bisa diganggu gugat yang selalu kamu pegang selama karir ini? kuncinya pokoknya ini untuk siapa? Dari aku atau Yes, untuk tips dari untuk Rio untuk riders. dari aku untuk riders lainnya, pokoknya khususnya di BMX ya. Yang penting tetap semangat, fokus, dan apa ya, harus menjiwai pokoknya di balap sepeda tersebut pokoknya. Di BMX itu pokoknya. Kalau misalnya ingin, pokoknya nggak ada yang nggak mungkin. Dulu aja aku dimulai dari pemula junior sampai sekarang bisa mewakili timnas itu perjuangannya benar-benar sangat maksimal. Pokoknya nggak ada yang nggak mungkin pokoknya. Iya, 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 iya. Oke. Terakhir nih Rio, kalau ya, ini kita berandai-andai. Kalau suatu saat nanti kamu pensiun dari kompetisi, apakah kamu masih akan terlibat di dunia BMX? Apakah ada kepikiran gitu untuk udahan aja kalau emang udah pensiun ya udah atau mungkin masih terlibat? Atau gimana? Aku sih kalau misalnya udah pensiun ya ini apa ya, ingin membantu Mbak. Ingin membantu menjadi apa ya, bukan pelatih sih, nggak ada basic jadi pelatih ya. Bukan dari dulu kan emang belum pernah jadi pelatih rider terus pokoknya. Cuman kan aku udah pernah keluar negeri, terus pengalaman dari kejuaraan Porda, PON sampai mungkin multi event ya. Jadi pengen apa ya, ngasih sedikit
ilmu ke adik-adik nantinya gitu. Oke, jadi masih tetap terlibat di situ ya. Oke Rider, seru banget obrolan barengan sama Rio Akbar. Banyak banget insight keren dari dunia BMX ya. Dan setelah seru-seruan bareng, sekarang saatnya kita berdua pamit dulu. Thank you banget Rio udah berbagi pengalamannya, cerita-ceritanya. Eh, ini banyak banget sih insight-nya pokoknya ya. Thank you juga buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan sampai ketinggalan episode-episode berikutnya karena bakalan seru. 76 Rider bakal hadir lagi pastinya dengan tamu-tamu yang spesial dan pastinya juga atlet-atlet ekstrim yang lebih seru. Stay tune. Oke, sebelum kita tutup nih ya Riders, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya 76 Rider. Jangan lupa juga follow sosial media kita di Instagramnya ada di @76rider.id biar nggak ketinggalan konten-konten dan juga update terbaru dan juga info-info menarik lainnya. Oke Riders, sampai jumpa lagi di episode berikutnya di 76 Rider Podcast. 76 Rider, nyali aja nggak cukup.